Oke, sebelum nonton cerita ini, kami mohon kalian like, komen, dan subscribe ya bosku. Terima kasih. Episode 59, Kisah Seorang Pengantar Makanan yang Menjadi Miliarder. Wajah William kusam. Dia tidak mengerti. Bagaimana bisa Jiang Ling, seorang mahasiswa, berhutang 100.000? Ada apa? Tanya William dengan suara rendah. Jiang Ling merasa sangat tidak nyaman melihat mata William saat itu, dan seluruh tubuhnya berduri. Ini seperti pengemis pinggir jalan yang mengamati Anda. Cepat ambil uangnya, apakah kamu masih ingin melihatku ditahan oleh mereka? Jiang Ling menatap William dengan tidak puas. Saat ini, dia masih berdiri di sana seperti manusia kayu. Meskipun Liu Kai dan Wang Qi takut pada Dige, mereka tidak takut pada William. Karena William ada di sini, berarti sampah ini harus takut pada Jiang Ling. Wajar baginya untuk menarik uang untuk menyimpannya. Rumput, lihat sampah. Dapatkan uangnya dengan cepat. Liu Kai segera menamparkan meja dan berdiri dan berteriak. Di matanya, William adalah orang bodoh yang mengirim uang. Namun, di detik berikutnya, William melihat ke arah sebaliknya secara langsung dan berkata, "Saya tidak memiliki uang, tetapi saya harus mengambilnya." Adapun kedua orang itu, saya tidak akan mengenal mereka. Semua orang tercengang. Tanpa diduga, William akan mengatakan hal seperti itu di depan Dige. Jauh sebelum William datang, beberapa orang mengetahuinya melalui Jiang Ling. William hanya membuang-buang makanan lunak. Alasan mengapa Jiang Ling menelepon William adalah karena dia pikir dia bisa menahannya sehingga dia dengan patuh mengambil uang itu dan mengeluarkannya, tapi sekarang berbeda, William merasa sangat kuat. Apalagi saat Dige menghadapi Starlight Bar, tidak ada aura persuasi sama sekali. Jiang Ling ketakutan dan marah pada saat itu. Dia berdiri, berjalan, menamparkan dengan marah, dan mengutuk William. Kamu cukup. Bagaimana Anda berbicara dengan Dige? Jika Anda tidak punya uang keluar saja dan jangan di sini. Tapi, tamparan Jiang Ling gagal. Pergelangan tangannya yang putih dijepit di udara oleh William. Jiang Ling, jika kamu masih ingin keluar, duduk saja di sana dengan patuh. Ekspresi wajah William muram, dan matanya penuh dingin. Jiang Ling gemetar ketakutan. Dia tidak pernah merasakan aura seperti ini di William, itu terlalu dingin. Sangat menakutkan. Itu bahkan lebih menakutkan daripada saat dia menghadapi Dige barusan. Dengan terengah-engah, Jiang Ling sangat ketakutan hingga kakinya lembut, jadi dia duduk dan menatap William dengan panik. Apakah ini benar-benar sepupunya yang melecehkannya? Liu Kai dan Wang Qi juga mematikan api pada pertemuan ini, dan mereka hanya bisa duduk di sudut dengan kepala menciut kesedihan, menggumamkan beberapa kata dengan suara rendah. Bagaimanapun, apakah dia bisa keluar atau tidak tergantung pada limbah ini. Kali ini, Nadige mencibir dan berkata, "Saudaraku, keluarlah jika kamu tidak punya uang, jangan menghalangi, mengerti?" Dige sangat tidak puas, orang ini berani mengatakan hal seperti itu. Tapi Dige bukanlah seseorang yang berteriak dan berteriak pada setiap perselisihan, jika tidak, dia tidak akan menonton Starlight Bar. Dia adalah adik ipar saya, dan saya tidak ingin menimbulkan masalah. Jika seseorang mengambilnya, masalah ini tidak pernah terjadi. Saya akan menemukan cara untuk membayar kembali uang yang dia hutangnya. William berkata dengan datar, 100.000 yuan benar baginya. Bukan apa-apa, tapi dia harus membawa Jiang Ling pergi dulu sekarang. Serius, dia bisa mengabaikan hidup atau mati Jiang Ling. Tapi bagaimanapun juga, dia adalah sepupu Jiang Wan, saudara iparnya. Tolong bantu jika Anda bisa. Melihat pihak lain tidak berbicara, William melirik Jiang Ling dan berkata, "Pergilah." Jiang Ling ragu-ragu sejenak, dan hendak bangun. Preman Dige di sampingnya menekan pundaknya dan membuatnya tidak bisa bergerak. Dige menoleh dan menatap William dengan wajah dingin, dan berkata, "Saudaraku, jangan meminta masalah. Karena kamu tidak punya uang dan keterampilan, biarkan istrimu atau keluarganya membawa uang untuk menebus orang ini." Setelah itu, Dige memukul dengan menjentikan jari, bawahannya menyerahkan surat hutang, "Ini adalah uang yang dipinjam Jiang Ling dari saya 3 bulan lalu. Jumlahnya 60.000, termasuk bunga, dan totalnya 103. Saya, jadi, tidak perlu hidup dan mati. Ambil saja 100.000 dan seseorang akan mengambilnya." Setelah berbicara, Jiadi bersandar di sofa dan merokok dengan acuh tak acuh. "Saya tidak punya uang, tapi saya bisa memberikannya nanti," kata William. Jadi kehilangan kesabarannya, menendang meja kopi dengan keras, dan berkata dengan marah, "Apa yang kamu lakukan jika kamu tidak punya uang? Cepat lepaskan limbah ini."
Begitu katanya jatuh, mereka berdua berkata kepada William, di saudaraku membiarkanmu pergi, tidak apakah kamu mendengarnya? William menunjuk ke arah Jiangling, dan perlahan berkata, dia harus mengikutiku. Cepatlah. Kedua pria itu sudah tidak sabar. Sampah asli yang konyol ini cukup keras kepala, apa kau tidak mengerti apa yang dikatakan Dige? Dia harus membuka kepalanya untuk mengetahui di mana dia berdiri. Namun, William memandang Jiangling dengan tenang, dan berkata, aku akan membayar uang hutangnya, tapi kamu harus melepaskannya dulu. Masih ada aku. Ada kami, Paman. Jiangling beberapa teman saya, seolah melihat harapan saat ini, menyela dengan sibuk. Jiadi mengangkat alisnya, ekspresinya tidak senang, dan menatap William. Dia belum pernah melihat pria besi seperti itu. Apakah Anda mencari kematian? Saudaraku, kamu lucu sekali sialan, tidak ada yang berani berbicara denganku seperti itu, jadi, kamu yang pertama. Jadi menyalakan sebatang rokok lagi, menarik napas dalam-dalam, dan berkata perlahan. Saat dia berkata demikian, dua anak buahnya menutup pintu bar. Karena ini siang hari, bar tutup. William mengangkat alisnya dan menatap orang-orang di sekitarnya. Semua bersiap dengan seringai suram. Jiangling juga sangat cemas, dia tidak menyangka menemukan William adalah suatu kesalahan. Orang bodoh ini berani berbicara dengan Dige seperti itu. Keluar jika Anda tidak punya uang, mengapa tetap di sini dan berpura-pura? William, jika kamu tidak punya uang, pergi saja. Aku tidak ingin kamu menghalangi, Jiangling berkata dengan dingin. Liu Kai, Wang Qi dan lainnya juga mengikuti. Sialan, jadi sekarang, pengisap ini bukan sepeser pun, tapi juga dalam kekuatan pemuatan dengan Dige. Dige, aku tidak tahu anak ini, dia bisa bersama kita tidak masalah. Ya Dige, ada ketidakadilan hutang pertama adalah pemiliknya, dan dia benar-benar tidak ada hubungannya dengan kita ketika dia menyinggungmu. Dua pria dan dua wanita, ini akan menjauhkan William. Jiadi mencibir beberapa kali, bangkit dan berjalan ke arah William, menepuk pundaknya dan mencibir, lihat, siapa yang memperlakukanmu sebagai pribadi di sini. Klik botolnya pecah. William langsung mengambil botol wine yang ada di atas meja dan menghancurkannya, lalu meraih tenggorokan Jadi, dengan tegas, lepaskan, aku akan membayar uangnya. Jika kamu tidak percaya padaku, aku bisa tinggal. Jadi menyerah dengan kedua tangan. Dengan dagu terangkat tinggi, tenggorokannya menggulung, keringat dingin menetes dari dahinya, dia mengejek dengan mengejek, saudaraku, hati-hati, kamu tidak bisa menyelesaikan masalah dengan melakukan ini. Kuda lumpur rumput, lepaskan Dige kita, kau sedang mencari kematian. Anak buah Jadi tiba-tiba beringas, menunjuk William dengan tegas dan meraung. Dua orang secara langsung bersiap untuk bertindak atas William. Brengsek, aku tahu siapa yang berani melakukannya hari ini. William meraung, dan mulut botol anggur yang pecah di tangannya menusuk leher Jadi secara langsung, memotong selapis kulit, dan darah mengalir ke bawah. Jiadi juga panik, menatap William dan berkata dengan sengit, tahukah kamu tempat siapa ini? Jika kamu berani memindahkanku, bahkan tidak mau keluar, percaya atau tidak. William menatap Jiadi dengan tenang, brengsek, aku tidak peduli di tempat siapa, singkatnya, jika kamu tidak membiarkan orang pergi, aku berjanji untuk membunuhmu. Jiadi menatap William untuk waktu yang lama, dan tiba-tiba menyeringai, oke, aku membiarkan orang pergi, tetapi kamu harus tetap di sini. Jiangling buru-buru berdiri, memandang William dengan panik, dan lari dengan beberapa temannya. Sama sekali tidak peduli dengan keamanan William. Jiadi memandang Jiangling dan yang lainnya yang berlari keluar, dan tersenyum cemberut, lihat, ini adik iparmu. Dia kabur, tapi tidak peduli dengan hidup atau matimu, apakah itu sepadan? Juga, aku mendengar mereka berkata, kamu masih tidak berguna. Tapi kurasa sama sekali tidak seperti itu, kamu cukup kuat. William sama sekali tidak ingin berbicara omong kosong dengan mereka, mengeluarkan ponselnya dan menelepon Qiao Fugui, Starlight Bar, kirim 100.000. Saya tidak membawa kartu yang diberikan oleh Qiao Fugui ketika saya keluar hari ini. Baiklah Tuan Muda, saya akan segera mengirimkannya kepada Anda. Qiao Fugui menjawab. Pada saat ini, Jiangling dan yang lainnya, yang sudah lari, tidak lari jauh. Liu Kai mengutuk dan menyeringai, Jiangling, sepupumu terlalu berpura-pura menjadi kuat, kan? Itu Dige, dia sebenarnya berani melakukan sesuatu padanya sekarang, kupikir dia sudah tamat, dia juga cacat jika dia tidak mati. Menggema di jalan. Itu benar, jika kita berani berpura-pura dipaksa tanpa uang, itu benar-benar hampir membunuh kita. Beberapa sahabat Jiangling memutar mata dan mengutuk dengan jijik. Jiangling sekarang dalam suasana hati yang campur aduk. Meskipun dia meremehkan William, dia selalu berpikir bahwa dia tidak berguna.
Namun, sekarang William ditinggalkan sendirian untuknya dan teman-temannya, dan dia pasti sudah mati. Baiklah, kalian, jangan katakan itu. Jiang Ling sangat tidak puas dengan nada suara beberapa dari mereka, meletakkan tangannya di dadanya, dan berkata dengan tidak sabar, aku harus kembali dan melihat-lihat, kamu boleh pergi dulu. Lagi pula kata Jiang Ling, memalingkan kepalanya kembali ke pintu bar, berdiri ragu-ragu untuk waktu yang lama. Liu Kai dan yang lainnya memikirkannya untuk waktu yang lama, lalu berbalik, menunggu dengan diam-diam. Pada saat ini, beberapa Maybach hitam tiba-tiba berhenti di pintu masuk bar. Ini sangat mewah, dan ini tembakan besar. Pintu terbuka, dan berjalan turun dari mobil adalah seorang pria parubaya berjas hitam dengan wajah karakter Cina kumis, dan ekspresi serius di wajahnya. Dua pengawal kekar mengikutinya di belakangnya. Brengsek, ini sudah berakhir, ini Jiuye. Sekarang sepupumu sudah benar-benar berakhir. Liu Kai mengenali pria parubaya itu sekilas. Qi Jiu, kekuatan bawah tanah terbesar ketiga di kota Sangjiang. Dia adalah kakak di belakang Tianjiu Club. 7 tahun yang lalu, dia memimpin Tianjiu Society menjadi liar di kota Sangjiang dan menciptakan dunia. Sebelumnya, ia hanya pekerja sebagai ubin biasa, kemudian ia mengumpulkan gangster untuk membantu pengembang menangani masalah pembongkaran dengan kekerasan dan membubung tinggi. Ada dukungan-dukungan yang tak tergoyahkan di belakangnya. Karena metodenya yang kejam dan kejam, banyak pengembang telah memenangkan kontrak untuk proyek pembongkaran. 7 tahun lalu, Qi Jiu mulai mengontrak sejumlah besar proyek penghancuran di kota Sangjiang, merekrut sekelompok personel biasa dan lain-lain, khususnya untuk merekrut rumah tangga paku, dari proyek penghancuran. Mengandalkan cara-cara ilegal, tidak butuh waktu lama bagi perusahaan teknik konstruksi Sangjiang Hualong untuk didirikan dan dipromosikan menjadi ketua. Bos sebesar itu jelas merupakan eksistensi yang tidak beralasan. Bar cahaya bintang ini adalah tempat milik Qi Jiu. William sudah mati. Bersambung.